Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitri Nurcayanti. Saya dari kelas 2018A, NIM 18010684005. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam gaya ilustrasi pada mata kuliah penulisan naskah anak usia dini dengan dosen pengampu Bu Sriwidayati SPD MPD. Yang pertama ada gaya ilustrasi realis. Realis atau representasional merupakan gaya ilustrasi ke arah foto atau mendekati seperti gambar yang nyata, seperti keadaan sesungguhnya. Ilustrasi realistik dilakukan dengan penuh warna atau satu warna seperti monokrom atau hitam putih. Contoh gaya ilustrasi realis pada judul buku Make Way for Ducklings. Judul ini merupakan buku bergambar anak-anak yang ditulis dan diilustrasikan oleh Robert McCloskey. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1941. Buku ini menceritakan tentang sepasang mallard yang memutuskan untuk membesarkan keluarga mereka di sebuah pulau laguna di Boston Public Garden, di sebuah taman di pusat kota Boston. Manfaat mengetahui gaya ilustrasi realis yaitu agar kita sebagai penulis buku cerita dapat mengetahui gaya ilustrasi ke arah foto atau mendekati seperti gambar yang nyata, seperti keadaan yang sesungguhnya dengan penuh warna atau satu warna, seperti monokrom atau hitam putih. Adapun contoh gaya ilustrasi dari realis dapat dilihat dari karya-karya Robert McCloskey, dapat dilihat pada video berikut ini. Contoh buku gaya ilustrasi realis Make a Way for Ducklings. Yang kedua, gaya ilustrasi surrealis. Gaya ilustrasi surrealis adalah gaya gambar yang menitik beratkan kepada hayalan, tidak nyata, misteri, dan terkadang menggunakan pendekatan metafora, hiperbola, humanoid, dan sebagainya. Pengaruh surrealis dapat dilihat di Soundtanz untuk Rules of Summer yang berisi gambar yang menghantui, perspektif yang tidak biasa dan kualitas yang mengerikan yang sangat sesuai dengan kisah aneh permainan papan yang hidup kembali. Contoh gaya ilustrasi surrealis pada judul buku Rules of Summer oleh Soundtanz. Buku ini menceritakan sebuah kisah yang tampak sederhana tentang dua anak laki-laki, satu lebih tua dan lebih muda, dan jenis aturan yang mungkin mengatur hubungan antara teman dekat atau saudara kandung. Manfaat mengetahui gaya ilustrasi surrealis adalah agar kita dapat mengetahui gaya ilustrasi surrealis yang menciptakan penjajaran yang tidak wajar dan membingungkan. Pengaruh surrealis dapat dilihat di Soundtanz untuk Rules of Summer yang berisi gambar yang menghantui, perspektif yang tidak biasa, dan kualitas yang mengerikan yang sangat sesuai dengan kisah aneh permainan papan yang hidup kembali. Adapun contoh gaya ilustrasi dari surrealis dapat dilihat dari karya-karya Soundtanz yang bisa dilihat pada video berikut ini. Contoh buku gaya ilustrasi surrealis Rules of Summer oleh Soundtanz. Yang ketiga, gaya ilustrasi kartun. Ilustrasi bergaya kartun ini sangat populer dalam buku anak-anak. Ilustrasi kartun menggambarkan ilustrasi yang lucu, menekankan pada gambaran emosi dan gerakan. Ilustrasi kartun tidak memiliki kehalusan, tetapi sederhana dan mudah dicerna dan sering menjadi pilihan untuk menggambarkan cerita yang lucu, omong kosong, dan sindiran yang lucu. Contoh gaya ilustrasi kartun pada buku Potty yang ditulis oleh Lesti Patricelli. Buku ini menceritakan tentang seorang balita yang belajar untuk menggunakan toilet. Gambar yang sangat mudah dipahami dan sederhana.
Manfaat mengetahui gaya ilustrasi kartun adalah agar kita dapat mengetahui gaya ilustrasi bergaya kartun yang menggambarkan ilustrasi yang lucu, menekankan pada gambaran emosi, gerakan serta ilustrasi bergaya kartun ini tidak memiliki kehalusan, tetapi sederhana dan mudah dicerna, dan sering menjadi pilihan untuk menggambarkan cerita yang lucu, omong kosong, dan sindiran yang lucu. Adapun contoh gaya ilustrasi kartun ini dapat dilihat pada karya-karya Lesti Patricelli yang bisa dilihat pada video berikut ini. Contoh buku gaya ilustrasi kartun Poti oleh Lesti Patricelli. Yang keempat, gaya ilustrasi karikatur. Gaya ilustrasi karikatur adalah gaya gambar di mana proporsional tokoh atau objek tidak dihiraukan. Biasanya, kepala tokoh lebih besar daripada tubuhnya, termasuk tangan dan kaki. Karikatur lebih menonjolkan pada detail wajah, namun tetap seperti ekspresi. Manfaat mengetahui gaya ilustrasi karikatur adalah agar kita dapat mengetahui gaya ilustrasi karikatur yang proporsional tokoh atau objek tidak dihiraukan. Biasanya kepala tokoh lebih besar daripada tubuhnya, termasuk tangan dan kaki. Karikatur lebih menonjolkan detail sebuah wajah namun tetap seperti ekspresi. Adapun contoh gaya ilustrasi dari karikatur dapat dilihat pada video berikut ini. Contoh gaya ilustrasi karikatur terdapat pada majalah atau koran. Yang kelima, ada gaya ilustrasi Jepang. Gaya ilustrasi Jepang adalah gaya gambar yang merujuk pada gaya gambar manga atau komik Jepang dan mempunyai ciri khas karakter dengan anatomi wajah, yaitu pada mata dibuat lebih besar sedangkan hidung dan bibir dibuat lebih tipis. Ciri khas manga atau komik Jepang biasanya menampilkan kecantikan atau ketampanan atau manis atau imut dari karakter itu sendiri. Manfaat mengetahui gaya ilustrasi Jepang adalah agar kita dapat mengetahui gaya ilustrasi gambar yang merujuk pada gambar manga atau komik Jepang dan mempunyai ciri khas karakter dengan anatomi wajah, yaitu pada mata dibuat lebih besar sedangkan hidung dan bibir dibuat lebih tipis. Adapun contoh gaya ilustrasi dari gaya Jepang One Piece dapat dilihat pada video berikut ini. Contoh gaya ilustrasi Jepang Naruto. Yang keenam, gaya ilustrasi Amerika. Gaya ilustrasi Amerika adalah gaya gambar yang memiliki penggambaran karakter yang dibuat semirip mungkin dengan bentuk aslinya, seperti anatomi tangan dan wajah dibuat nyata seperti manusia pada umumnya. Jika mengangkat pada karakter manusia, akan kelihatan lebih seksi karena menampilkan lekukan-lekukan tubuh dengan jelas dan pergerakan karakternya yang luwes. Manfaat mengetahui gaya ilustrasi Amerika adalah agar kita dapat mengetahui gaya ilustrasi yang memiliki penggambaran karakter yang dibuat semirip mungkin dengan bentuk aslinya, seperti anatomi tangan dan wajah dibuat nyata seperti manusia pada umumnya. Adapun contoh gaya ilustrasi dari gaya Amerika komik Marvel, Spider-Man dapat dilihat pada video berikut ini. Contoh buku gaya ilustrasi Amerika, Marvel, Spider-Man. Yang ketujuh, gaya ilustrasi pop art. Gaya ilustrasi pop art adalah gaya gambar yang saling menindih objek yang satu dengan objek yang lainnya. Dan terkadang objek itu tidak saling berhubungan, namun dapat memberi makna dan arti. Pop art dapat berupa foto-foto maupun ilustrasi-ilustrasi, atau keduanya digabungkan bersama-sama, tentu dengan efek yang membuat gaya ilustrasi ini mudah untuk dikenali. Manfaat mengetahui gaya ilustrasi pop art adalah agar kita dapat mengetahui gaya ilustrasi yang saling menindih objek yang satu dengan objek yang lainnya, dan terkadang objek itu tidak saling berhubungan.
namun dapat memberi makna dan arti. Pop art dapat berupa foto-foto maupun ilustrasi-ilustrasi atau keduanya digabungkan bersama-sama, tentu dengan efek yang membuat gaya ilustrasi ini mudah untuk dikenali. Adapun contoh gaya ilustrasi dari pop art dapat dilihat pada video berikut ini. Contoh buku gaya ilustrasi pop art. Yang ke-8, gaya ilustrasi fotografi. Gaya ilustrasi fotografi merupakan gaya ilustrasi dengan menggunakan penggabungan beberapa foto hingga menjadi sebuah desain ilustrasi. Gaya ilustrasi ini tidak kalah kuat dengan gaya ilustrasi dengan menggunakan handmade. Gaya ilustrasi ini lebih banyak digunakan di dunia desain grafis dewasa. Manfaat mengetahui gaya ilustrasi fotografi adalah agar kita dapat mengetahui gaya ilustrasi dengan menggunakan penggabungan beberapa foto hingga menjadi sebuah desain ilustrasi. Gaya ilustrasi ini tidak kalah kuat dengan gaya ilustrasi menggunakan handmade. Gaya ilustrasi ini lebih banyak digunakan di dunia desain grafis dewasa. Contoh gaya ilustrasi fotografi. Yang ke-9, gaya ilustrasi folk art. Gaya ilustrasi folk art dikaitkan dengan kelompok budaya atau sosial tertentu dan biasanya bersifat dekoratif, memberikan ornamen untuk benda utilitarian sehari-hari. Hal ini ditemukan di media yang bervariasi, seperti kain perca, desain pakaian, perhiasan, tembikar, dan piring. Karena secara budaya spesifik, kesenian rakyat disukai dalam menggambarkan cerita rakyat. Contoh gaya ilustrasi folk art pada judul Market Day, A Story Told with Folk Art yang ditulis oleh Louis Ehlert, yang berisi semua orang pergi ke alun-alun kota. Tapi ini bukan pasar biasa. Ini adalah pesta seni rakyat dari seluruh dunia. Apakah Anda mencari buah-buahan, sayuran, atau hanya bersenang-senang di sore hari? Ini adalah perjalanan belanja yang tidak ingin Anda lewatkan. Manfaat mengetahui gaya ilustrasi folk art adalah agar kita dapat mengetahui gaya ilustrasi folk art, yaitu dengan pesta seni rakyat dari seluruh dunia dan mencari buah-buahan, sayuran, atau hanya bersenang-senang di sore hari. Ini adalah perjalanan belanja yang tidak ingin dilewatkan. Adapun contoh gaya ilustrasi dari folk art dapat dilihat dari karya-karya Louis Ehlert dapat dilihat pada video berikut ini. Contoh gaya ilustrasi folk art. Sekian penjelasan dari saya tentang macam-macam gaya ilustrasi pada buku cerita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.